Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Khairunisa Barata dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu jurnal umum. Pembuatan jurnal umum merupakan langkah pertama pada tahap pencatatan dalam siklus akuntansi. Pembuatan jurnal umum diikuti dengan posting atau pemindah bukuan akun-akun dari jurnal umum ke dalam buku besar. Pada penyusunan jurnal umum harus ditentukan nama akun, nilai transaksi, dan sisi pencatatan transaksi seperti debit atau kreditnya. A. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Setelah dianalisis, transaksi akan dicatat dalam jurnal umum. Hasil analisis berkaitan dengan dua akun, yaitu akun yang dicatat di sisi debit dan akun yang dicatat di sisi kredit. Pada jurnal, dicatat pula nilai transaksi dan keterangan singkat tentang transaksi. Jadi, jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Jurnal umum memuat tanggal, nama akun, nilai transaksi, sisi pencatatan transaksi, dan keterangan singkat tentang transaksi. B. Fungsi jurnal umum. Beberapa fungsi jurnal umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan harus dicatat dalam jurnal. Yang kedua, fungsi historis. Jurnal umum dicatat secara kronologis dengan membukukan transaksi yang dilakukan secara urutan waktu terjadinya. Misalnya, transaksi tanggal 5 Januari 2018 dicatat lebih dahulu dibandingkan transaksi tanggal 10 Januari 2018. 3. Fungsi analisis. Untuk menentukan nama akun, jumlah yang dicatat, dan sisi mana debit atau kredit, pencatatan dilakukan, bukti transaksi dianalisis terlebih dahulu. Hasil analisis tersebut kemudian dicatat pada jurnal umum. 4. Fungsi instruktif. Jurnal umum merupakan sekumpulan instruksi atau perintah. Akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal umum, termasuk perintah untuk mendebit dan mengkredit akun-akun pada jurnal. Jika instruksi jurnal umum tidak diikuti, akan terjadi kesalahan pengisian akun. Yang terakhir, ada fungsi informatif. Jurnal umum menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi, dan nilai uang pada suatu transaksi. C. Bentuk jurnal umum. Sebelumnya, kita telah membahas bahwa jurnal memiliki beberapa fungsi. Oleh karena itu, bentuk jurnal dibuat sedemikian rupa agar mampu memenuhi fungsi-fungsi tersebut. Bentuk jurnal umum dapat kita lihat dalam contoh berikut. A. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. B. Kolom kode bukti pembukaan digunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi. C. Kolom akun atau keterangan digunakan untuk mencatat deskripsi akun transaksi serta keterangan singkat mengenai transaksi. D. Kolom referensi digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Sebelum dilakukan pemindahan, kolom referensi dibiarkan dalam keadaan kosong. E dan F. Kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi. G. Nomor halaman digunakan sebagai referensi pada buku besar. D. Langkah-langkah pembuatan jurnal umum. Salah satu fungsi jurnal umum adalah memudahkan pencatatan transaksi ke dalam buku besar. Oleh karena itu,
Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pencatatan, perlu diperhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, catatlah tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti transaksi. Penulisan periode akuntansi, baik tahunan maupun bulanan, cukup ditulis satu kali saja. Langkah kedua, isilah kolom kode bukti pembukuan dengan nomor bukti transaksi. Langkah ketiga, pada kolom akun atau keterangan, tuliskan nama akun-akun yang mengalami perubahan akibat transaksi. Akun pada sisi debit ditulis merapat ke garis kolom nomor bukti, sedangkan akun pada sisi kredit ditulis lebih menjorok ke kanan, sehingga kedua nama akun tidak sejajar. Tambahkan penjelasan singkat untuk mendukung kolom referensi. Langkah keempat, isilah kolom debit dan kredit sesuai dengan nilai transaksinya. Selanjutnya, untuk memperjelas pemahaman dalam menyusun jurnal umum, perhatikan contoh berikut. Persamaan akuntansi bengkel mobil dan servis Maju Jaya per 1 Maret 2017 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Yang pertama ada kolom tanggal 1 Maret 2017, kasnya yaitu ada 52.000, piutangnya ada 48.000, perlengkapannya ada 16.000, peralatannya ada 200.000, akumulasi penyusutan peralatannya ada 80.000, utangnya ada 76.000, dan modalnya ada 160.000. Selama bulan Maret 2017 terjadi transaksi-transaksi berikut. Pada tanggal 2, dibeli secara kredit perlengkapan kantor dari toko Laron sebesar 24 juta. Tanggal 3, diterima tunai pendapatan jasa reparasi mobil sebesar 28 juta. Tanggal 5, diterima pelunasan piutang sebesar 40 juta. Tanggal 8, diperhitungkan pendapatan jasa reparasi mobil sebesar 60 juta. Tanggal 10, diambil perkas untuk kepentingan pribadi Jaya sebesar 10 juta. Tanggal 12, dibeli peralatan seharga 100 juta. Jumlah tersebut dibayar perkas sebesar 20 juta, sisanya dengan kredit. Tanggal 14, diterima pelunasan piutang sebesar 54 juta. Tanggal 15, diambil perkas oleh Jaya untuk kepentingan pribadi sebesar 7.600.000. Tanggal 18, dijual peralatan seharga 24 juta. Harga pokok peralatan sebesar 20 juta dan telah disusutkan senilai 2 juta. Tanggal 20, Jaya menambah modal usahanya sebesar 60 juta dengan penyerahan uang tunai. Tanggal 21, diperhitungkan pendapatan jasa reparasi senilai 50 juta pada perusahaan angkutan lintas cepat. Pada tanggal 23, dibayar utang sebesar 90 juta. Pada tanggal 25, dibayar gaji pegawai sebesar 6.200.000. Pada tanggal 26, diterima pelunasan piutang sebesar 60 juta. Pada tanggal 28, dibayar beban air, listrik, dan telepon sebesar 10 juta. Pada tanggal 29, dibayar gaji pegawai sebesar 5.600.000. Pada tanggal 30, diperhitungkan pendapatan jasa dan transportasi lintas batas sebesar 43 juta. Dari jumlah tersebut diterima 18 juta secara tunai, sisanya dibayar kemudian. Dan yang terakhir pada tanggal 31, persediaan perlengkapan yang masih ada sebesar 26 juta. Peralatan yang masih ada disusutkan senilai 20 juta. Jurnal umum dari transaksi bengkel mobil dan servis Maju Jaya secara lengkap sampai tanggal 31 Maret 2017 akan terlihat seperti berikut. Yang pertama ada kolom tanggal, yang kedua ada akun atau keterangan, yang ketiga ada referensi, dan yang keempat ada debit, yang kelima ada kredit, dan yang terakhir di pojok kanan atas ada halaman. Pada tanggal 1, di kolom debit terdapat
kas sebesar 52 juta, piutang usaha sebesar 48 juta, perlengkapan kantor sebesar 16 juta, peralatan sebesar 200 juta. Dan di kolom kreditnya yaitu ada akumulasi penyusutan peralatan 80 juta, utang usaha 76 juta, modal jaya sebesar 160 juta. Itu semua termasuk pencatatan saldo awal. Pada tanggal 2, di debitnya ada pelengkapan kantor sebesar 24 juta dan di kreditnya ada utang usaha sebesar 24 juta, yaitu pembelian dari toko Laron. Pada tanggal 3, di akun debit ada kas sebesar 28 juta dan di kredit ada pendapatan jasa sebesar 28 juta, yaitu penerimaan pendapatan jasa. Pada tanggal 5, di debitnya ada kas sebesar 40 juta dan di kreditnya ada piutang usaha sebesar 40 juta, yaitu pelunasan piutang usaha. Pada tanggal 8, di debitnya itu ada piutang usaha sebesar 60 juta dan di kreditnya ada pendapatan jasa sebesar 60 juta, yaitu perhitungan pendapatan jasa. Pada tanggal 10, di debitnya ada Prev Jaya sebesar 10 juta dan di kreditnya yaitu kas sebesar 10 juta, yaitu pengambilan pribadi. Pada tanggal 12, di kolom debit ada peralatan sebesar 100 juta dan di kredit ada kas sebesar 20 juta dan piutang usaha sebesar 80 juta, yaitu pembelian peralatan. Pada tanggal 14, di kolom debit ada kas sebesar 54 juta dan piutang usaha di kolom kreditnya sebesar 54 juta. Selanjutnya kita pindah ke gambar yang sebelah kanan, yaitu pada tanggal 15 di kolom debit ada Prev Jaya sebesar 7.600.000 dan kas sebesar 7.600.000, yaitu pengambilan pribadi. Pada tanggal 18, di debit ada kas sebesar 24 juta dan akumulasi penyusutan peralatan 2 juta. Sedangkan di kolom kredit ada peralatan sebesar 20 juta dan laba penjualan peralatan sebesar 6 juta, yaitu penjualan peralatan. Pada tanggal 20, di kolom debit ada kas sebesar 60 juta dan di kolom kredit ada modal jaya sebesar 60 juta, yaitu penambahan modal. Pada tanggal 21, di kolom debit ada piutang usaha sebesar 50 juta dan di kolom kredit ada pendapatan jasa sebesar 50 juta, yaitu perhitungan pendapatan jasa. Pada tanggal 23, di kolom debit ada utang usaha sebesar 90 juta dan di kolom kredit ada kas sebesar 90 juta, yaitu pembayaran utang. Pada tanggal 25, di kolom debit ada beban gaji sebesar 6.200.000 dan di kolom kredit ada kas sebesar 6.200.000, yaitu pembayaran gaji pegawai. Pada tanggal 26, di kolom debit ada kas sebesar 60 juta dan di kolom kredit ada piutang usaha sebesar 60 juta, yaitu pelunasan piutang usaha. Pada tanggal 28, di kolom debit ada beban air, listrik, dan telepon sebesar 10 juta dan di kredit ada kas sebesar 10 juta, yaitu pembayaran rekening air, listrik, dan telepon. Pada tanggal 29, pada kolom debit ada beban gaji sebesar 5.600.000 dan di kolom kredit ada kas sebesar 5.600.000, yaitu pembayaran gaji pegawai. Dan yang terakhir, pada tanggal 30, di kolom debit ada kas sebesar 18 juta dan piutang usaha sebesar 25 juta. Pada kolom kredit yaitu pendapatan jasa sebesar 43 juta, yaitu penerimaan pendapatan jasa. Setelah itu, kita totalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 di akun debit ada berapa dan di akun kredit ada berapa. Di akun debit dan kredit itu harus balance. Jadi, totalnya adalah sebesar 990.400.000 di debit dan di kredit juga pasti totalnya sama. Tambahan untuk kolom referensi karena ini menjelaskan jurnal umum, sedangkan kolom referensi itu
dari jurnal umum dipindahkan ke buku besar. Jika sudah diposting ke buku besar, maka nomor referensinya harus dicatat di jurnal umum. Karena di gambar ini sudah tertera referensinya berapa dengan tersusun rapi, jadi ada sedikit gambaran dan sedikit penjelasan dari saya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.